Hai, yang namanya produk favorit itu nggak aneh kalau berubah-ubah terus tiap beberapa periode waktu. Kesukaan bulan Desember nggak bakal persis sama dengan Januari misalnya. So, di sini gue bakal sharing makeup favorit gue di Januari ini. Ada produk baru, ada juga yang lama. Selayaknya pengguna casual makeup kan, nggak mungkin pakai barang baru terus. Nggak semua step ya, beberapa gue skip karena itu lagi. Nggak gitu menarik untuk dibahas. Tapi hampir semua step kok. Seperti biasa, produk yang gue pakai di video ini didaftar di deskripsi. Let's get to the video. Step color corrector gue skip ya. Masih Sanye untuk warna hijau dan MOP untuk yang peach. Masih kosong kayaknya barang si MOP. Semoga buru-buru restock. Concealer Spot Conceal. Sekarang gue lebih sering pakai punya Marshmallow. Gantiin punya Pixie yang memang udah tinggal dikit lagi. Si Marshmallow emang nggak senutup Pixie. Menurut gue maksimal medium coverage aja. Cuman dia lebih kerasa ringan. Enak buat dipakai daily look gitu. Isinya pun banyak dengan harga di bawah 50.000. Jadi bakal awet dah tuh. Kata gue tadi, kemampuan nutupnya medium, creamy, dan mudah di blend. Gak ada masalah berarti setiap pakai dia entah itu spot conceal, under eye, atau semuka. Bisa semuanya. Apalagi aplikatornya gede, tinggal seret terus blend. Pengalaman setiap pakai pun oke, gak mudah nge-crack. Ada wangi tapi gak ganggu, dan cukup awet gak gampang hilang. My only critic paling shade range-nya cuma 3 dan gue tergelap which is... Aduh, please dibanyakin. Selain itu, kalau kalian nyari concealer affordable dan ringan buat sehari-hari, dia bisa jadi pilihan. Complexion ada punya Bare Bliss yang pink. I like it. Dia tipe matte finish dan medium to full coverage. Untungnya nggak kerasa super dempul atau kering kerontang. Di bawah daily activities masih nyaman kok. Gue pun pernah pakai dia beraktivitas keluar. Ada kali 12 jam. Masih cukup awet dan cakep di kulit. Palingan ngilang di hidung tertekan masker, yang mana wajar abis. Packagingnya agak tebel ya, terus gue suka lihat ada yang bilang takut isinya dikit. I would say standar, dia pas pertama dibuka emang si cairannya belum diserap sponge-nya, tapi setelah ditekan, kelihatan isinya banyak. Puff-nya enak juga, bisa ngeblend produknya dengan baik. Kalau misal gue pengen complexion praktis dan tahu tahan seharian di muka, gue biasanya pakai cushion ini. Warna MW1 ini agak keterangan dikit, tapi masih bisa diakalin. Kayaknya karma, dulu gue suka bilang gak suka cushion, tapi ini malah kepake banget. Kalian bisa lihat sendiri ya, coveragenya beneran nampol. Kadang kalau buru-buru nggak pakai concealer under eye lagi pun cukup. Buat masalah oksidasi, nggak kelihatan sih. Minim banget in my opinion. I like it. Andalan kalau on the go atau traveling. Concealer under eye beda ya dari yang sebelumnya. Ada concealer dua aplikatornya Skintific, buat spot conceal dan yang reguler. Yang gue suka dari dia tuh matte-nya pas. Gue oily acne prone skin. Nggak gitu cocok super hydrating atau dewy. Tapi kalau terlalu matte juga nggak demen, karena banyak jerawat dan bekasnya, suka ngeletek. Nah, dia nggak gitu. Iya, di area kering kelihatan tekstur, cuma masih terbilang wajar. Coveragenya medium to full, yang beneran whoosh, nutup. Dia pun tahan lama, nggak super kering throughout the day, masih ngasih waktu buat di blend juga, jadi nggak keburu-buru ribut. Pernah gue gunakan di 3 fungsi itu, spot conceal, under eye, sama full face, dan cakep-cakep aja hasilnya. Buat lo yang pada suka concealer matte coverage tinggi, dia recommended. Gue juga kena karma bilang nggak demen krim atau liquid blush, soalnya sekarang suka banget pakai produk serupa. Terutama punyanya SK ini di shade Flirty Summer. Aplikatornya gede, nggak perlu takut too much atau gimana, soalnya dia effortless abis di blendnya. Untuk tekstur sendiri cair, tapi nggak yang encer gitu. Biasanya gue blend dengan jari, brush atau puff pun bisa. Dia nggak patchy atau ngangkat complexion di bawahnya. Dipakai pas bare face pun cakep. Pigmennya bukan yang langsung boom medok, melainkan agak tipis buildable dan yang tampak ngeblend dengan kulit. Definitely tipe soft atau seamless looking. I would say buat ketahanan dia oke, bukan yang stay seharian banget memang. But daily makeup cukup lah. Selain di pipi, gue apply di dagu juga. Kesannya nanti lebih manis riasannya. Intinya, salah satu opsi liquid blush lokal yang bagus deh dia. Skip bahas produk alis, tapi kalau kepo lihat di deskripsi aja. Soalnya mau bahas salah satu loose powder terbaik di bawah 50.000 dari Gote. Keunggulannya yang pertama gue notice adalah partikelnya super halus. Dirasain jari pun ketahuan softnya. Efeknya nanti kelihatan bikin complexion lebih blurry, kayak pakai filter. Also gue apresiasi lubang kontainernya dikasih jaring, jadi nggak super berantakan, sekaligus gampang ngambilnya. Puffnya pun empuk, menyebarkan si powder dengan baik. Kemampuan oil controlnya oke, bisa bantu makeup lebih tahan lama juga. Nggak membuat kulit kerasa kering ketarik atau gimana. For me, kemampuan dia blurring itu sih yang nilai plus banget. Di kamera atau real life, sama-sama blurry rata gitu loh.
Spoiler, ntar mau bikin konten full face brand Gote dan ini komplain gue untuk hampir semua complexion mereka. 2 versi cushion, foundation, dan bedak. Gue shade terakhir dan gue ini medium skin tone alias sawo matang. So, it's like mau rekomendasiin ini tuh, gue suka kepikiran yang lebih gelap dari gue. Semoga suatu saat bisa pakai juga dengan brandnya memperbanyak pilihan warna. Beside that point, I think this loose powder is a good product. Akhir-akhir ini lebih sering pakai contour palette Gogotels dibanding Judy Doll. Coba tebak kenapa? Mostly gue make upan kan di depan kamera ya. Nah, Gogotels ini lebih pigmented dari Judy Doll, jadi bakal cepet kelihatan tanpa mesti banyak di build up. Still, untuk sehari-hari ya, Judy Doll, hanya aja Gogotels ini pun udah lebih dari cukup, terutama karena harganya setengahnya si Judy Doll itu. Dia agak powdery, jadi ditap-tap sebelum pakai, pigmented real. Hasil hati-hati pas aplikasi produknya, ada kemungkinan ngeblok kalau gerasak-gerusuk pakainya. Cool tone contour ya, belum yang abu banget, jadi nggak bikin kusam. Kalau placement contour gue gimana, lihat video aja. Next, highlighter matte-nya. Dia lebih powdery lagi formulanya. Meski kalau ada fallout tinggal diusap dengan brush, warnanya juga beige terang gitu. Gue selalu pakai dia di area tertentu, untuk bikin riasannya lebih berdimensi. Nggak flat, dengan bikin terang spot tertentu. Pigmentnya nggak bakal sengejreng kontur, karena dia buildable. Buat highlighternya sendiri cakep, gabungan efek basah dan cukup shimmery glittery. Partikelnya kelihatan nyatu, bukan yang kepisah. Nggak chunky ya, jadi nggak perlu khawatir memperjelas tekstur atau tampak too much. Soalnya bisa diatur tipis tebalnya. Gue sedang dalam misi, lebih sering pakai palette eye magic segede bage ini. Dan karena warnanya lengkap dari netral sampai warna-warni ala karnival, ya sering gue reach out deh. Problem dia ya, karena kegedean itu susah dipegang sambil pakai, mesti disimpan di meja. Ada kacanya, jumbo juga udah kayak layar laptop. Dia nih udah termasuk face products kayak blush, contour, dan highlighter. Praktis deh. Buat base, ambil warna coklat dan aplikasikan di seluruh kelopak mata termasuk yang bawah. Pigmentasinya oke, yang netral pada bagus. Kalau yang colorful, memang perlu di-build biar kelihatan seperti yang ada di pants. Normal, sedikit powdery, cuma bukan fallout too much, tenang. I would say buat pemula pun bisa dipakai tanpa masalah. Gue tumpuk terus warnanya sampai opasitas yang dimau. Jarang nemu masalah patchy. Kuncinya pastiin kelopak mata dikasih base concealer ditambah bedak, setelah kering nggak ada minyak. Dan warnanya di build up gitu, jangan langsung banyak terus di blend yang ngaco. Soalnya ya, kalau begitu mah, lo susah juga kan ngeblendnya. Ada deh masalah patchy. Lagi mau explore meski riasan makeup netral, ambil shade blush merah dan aplikasikan di area mirip tadi, dengan cakupan lebih sempit, lebih deket ke highlight. Sepengalaman gue menumpuknya nggak ada masalah, perkara biar ngeblend mulus dan kelihatan tanpa ngeblok itu ya, masalah lo sabar apply-nya. Gak usah capek bolak-balik pens dan kelopak mata. Dengan adanya 56 shade itu jelas bikin paletnya versatile. Bisa lo pakai buat segala occasion, cocok buat yang demen main warna, dan perlu sebanyak ini. Entah itu pencinta colorful eyeshadow atau buat event misalnya. Semisal lo cuma pakai netral eye look dan takut nyoba yang lain, kayaknya nggak cocok, takutnya nggak kepake kan sayang. Ya sih, harganya termasuk cukup affordable hitung-hitungannya di bawah 200.000 untuk warna sebanyak ini. Tapi worth it atau enggak itu balik lagi ke beneran terpakai atau enggak. Shade coklat gelap untuk liner. Easy, ikutin eyeline asli. Kalau yang bawah nanti dibikin ngambang, nggak ngikutin banget. Bingung maksudnya apa? Nanti juga kelihatan di video. Also pro tips buat yang selalu mencong beda sendiri pas pakai eyeliner, bikin dulu pakai eyeshadow gelap. Sehingga nanti ada dasarnya, tinggal ditimpa. Shimmer palette eye magic cukup oke, lumayan sparkly dengan base yang cukup pekat. Bukan tipe favorit gue banget, tapi untuk dilihat langsung gitu nggak malu-maluin kok. Pertama yang highlighter di-apply di lengkung dalam mata. Nanti pengen bikin gradasi shimmer ala-ala. Yang kedua shimmer merah pinkish ini. Fallout shimmernya termasuk dikit ya, asal nggak dikorek pas ngambil. Yang ini areanya dikit. Di pangkal paling dibikin semacam segitiga kecil. Shimmer terakhir yang orange tone. Kalau mau impactful jelas bakal lebih muncul kalau apply dengan jari. Hanya aja lagi pengen lebih soft, but masih shiny. Jadi manfaatkan brush. Yang oranye ini nyampe ke tengah dan ujungnya dibikin agak diagonal. Ini dia eye makeup hasil palette eye magic. Si Eggyosal gue skip soalnya boring. But it looks pretty, right? Bisa jadi pilihan kalau lo emang nyari palette selengkap ini. Ini udah pakai soft lens sama eyeliner ya. Mau bahas maskara baru yang langsung naik ke posisi pertama maskara favorit gue. Roll to Length Steel Mascara Bare & Bliss. Uniknya, dia tuh aplikator besi. Di gue membantu banget buat apply bulu mata di pangkal dan ujung, tanpa terlalu banyak gesekan dengan kulit, alias bisa meminimalisir item-item di kelopak mata.
Dia ini memang maskara dalam tanda kutip natural, bikin panjang dan lentik tipe kepisah. Berhasil ngangkat bulu mata lesu, turun lurus gue dan bisa jigrak seharian. Ringan abis pula. Jadi meski lentik throughout the day, itu dia nggak bikin bulu matanya jadi berat, tahan lama, nggak gampang luntur atau smudge sih, sepengalaman gue. Selain itu nggak bikin clumpy meski dipakai berlayer. Jelas bukan maskara yang lo cari kalau perlu volume. Kalau itu ya pilih yang pink. Gara-gara dia, gue jadi penasaran sama maskara besi lain kayak punya Judy Doll. Kapan-kapan deh dikepoin. Ini ngide ya, selain bulu mata palsu gue tambahin manik-manik. Di kanan bentuk bintang, di kiri bulan. Powder blush, si Insta Perfect masih menduduki tahta tertinggi sih. Literally my almost perfect blush. Kurangnya, di harga aja. Soalnya mihil di atas 100.000. Packagingnya elegan. Ada print di blush modelan ombak pula. Dia nih pigmennya bukan yang langsung jeder blush brightness, melainkan buildable yang bisa ditumpuk terus sampai nampol. Tipe favorit gue, karena memang lebih mudah dipakai formula begitu. Bukan blush matte ya, melainkan soft shimmery finish. Ada sheen lembut, nggak sampai berkilau banget, nggak memperjelas tekstur juga. Kalau daily makeup, pakai dia ngasih ilusi seolah-olah udah pakai highlighter juga. Untuk ketahanan cukup awet, nggak yang baru 2-3 jam udah ngilang. Gue pakai shade 04, tapi masih sangat penasaran dengan warna 03. Semoga one day bisa keturutan biar nggak kepikiran mulu. Dia agak powdery, namun karena partikelnya halus, nggak super ganggu. Di muka pun soft gitu loh, looknya, nggak bikin kusam. Untuk setting spray lagi suka continuous setting spray punyanya si Makeup. Iya, ini varian baru mereka. Berpackaging kaleng kalau nggak salah. Bisa dijadiin primer juga, dengan semprotan yang super halus dan bakal terus nyemprot selama ditekan. Mistnya super kecil dan halus, nyebar rata di muka. Almost nggak kerasa, tiba-tiba udah basah dan kesemprot semua aja. Katanya dia velvet matte finish, dan gue setuju. Dia nggak seglowy setting spray si makeup satunya, yang diklaim matte finish. Untuk itu nggak tahu deh. Mungkin karena partikel semprotannya itu super kecil, jadi lebih cepat nyerapnya. Maybe. Oil control dan ketahanan oke, bukan yang nahan banget atau istimewa. Soalnya bukan real matte finish. Kerasa praktis pas pakai dia. Nyemprotnya nggak harus effort. Paling gue berharap tulisan di packagingnya hitam bukan putih. Atau yang lain deh. Soalnya nggak kebaca, terlalu nyaru. Lipis favorit gue of course glossy finish. Pertama Dear Me Beauty Hyper Gloss Balm kesayangan gue, shade Derwina. Keunggulan dia jelas adalah sisi praktis. Lip balm sekaligus ngasih warna. Pigmented pula. Bisa diatur mau tipis atau lebih tebal warnanya. Dia memang nggak tahan lama, nggak transfer proof. Bisa diduga, ya kan namanya aja lip balm. Kalau nggak kemana-mana, gue paling sering pakai dia. Nggak repot soalnya. Warnanya pun cakep, glossinya kelihatan dan nggak lebay. Cukup ringan di bibir. Di antara semua lipis Bare Bliss yang gue coba, fix ini yang the best. Namanya Glow Tint. Punya 3 shade-nya dan semua cakep. Kalau ini gue pakai yang 04. Pas dipakai sendiri di awal pigmentasinya memang agak tipis. Perlu di build up sampai lebih pigmented. Ringan. Pasti gue pakai pas lagi pengen bibir glossy cakep, tapi ringan, tapi nyaman, tapi indah. Di kamera maupun real life. Efek glossy-nya pun bukan yang cepet meresap dan bikin kering. Ada stain-nya juga, nggak ngumpul di tengah doang. I like it. Ketahanan ya, standar lip tint. Terus gue suka dapet pertanyaan ini. Bau nggak lama-lama? So far enggak sih. Belum ada komplain soal itu. And here's the final look. Menurut lo gimana? I think it looks good, isn't it? Ini ketutupan poni, tapi kalian mesti lihat lagi. Manik-manik membentuk bintang dan bulannya. Lucu. So, ini dia riasan pakai produk-produk favorit bulan Januari ini. Jelas semuanya recommended. Dari complexion, ke makeup mata, ke pipi, ke bibir. All of them looks good, right? Tapi, mari gue rekap top 3 yang paling bagus dari daftar ini. Tentu saja liquid blush SK, ketebak. Disatuin deh ini, si SK sama Insta Perfect Powder Blush. Combo blush ini lo lihat aja, itu rona wajah gue secakep apa. Bisa pigmented tanpa terkesan too much. Kedua, karena gue rewel soal maskara, makanya waktu dia bisa bikin lentik terpisah jigrak seharian dan ringan, langsung suka dong. Aplikatornya sih, memudahkan abis, di bawah 100.000. Jadi yang pengen nyobain maskara ini, bisa cek store-nya Bare Bliss. Terakhir, Glow Tint Bare Bliss. Gue pakai shade 03, 04, 05, tiga-tiganya cantik. Glossy ringan dan awet nggak bikin kering. Touch up pun nggak ngumpul di tengah. Love. Again, pigmentnya memang perlu di-build kalau pengen pigmented banget. But overall, semua kesan gue soal dia termasuk positif. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya.
And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.